Pimpinan DPR terima calon Dubes RI untuk negara sahabat. Pelecehan seksual anak oleh guru ngaji, orang tua ungkap kronologinya. Sakit lambung warga dievakuasi menggunakan mobil damkar. APBN tahun 2024 berhasil hadapi gejolak global. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Luis. Selamat pagi Sally. Tentunya selamat pagi bagi pemirsa Simpo TV, dan selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar dari agenda Presiden Prabowo Subianto dan kinerja dari Kabinet Merah Putih. Selain itu juga Sally dan juga pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa. Bersama saya Luis Ayu dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana pemerintah memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang bertugas dalam proses evakuasi warga negara Brazil, Juliana Marins, yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Penghargaan diberikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang turut menyampaikan rasa terima kasihnya. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan penghargaan kepada tim Rinjani Rescue yang bertugas dalam proses evakuasi WNA Brazil yang terjatuh ke jurang di Gunung Rinjani. Menhub mengatakan kejadian ini memberikan berbagai pelajaran, salah satunya yakni pentingnya rasa kemanusiaan. Sebab menurutnya rasa kemanusiaan tidak hanya mengatasi ketakutan dan mengalahkan rintangan, namun juga mengatasi suku, agama, dan warga negara. Karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Agam dan kawan-kawan menjadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Indonesia. Dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada 103 orang yang tergabung dalam tim dari Basarnas, dari Kepolisian, dari Damkar, dari relawan, tentu teman-teman di Balai Taman Nasional Rinjani. Hal ini mengajarkan kepada kita, pertama, kemanusiaan itu mengatasi segalanya. Kemanusiaan itu mengatasi latar belakang suku, agama, bahkan warga negara, bahkan mengatasi takutan dan mengalahkan rintangan-rintangan yang tidak sederhana. Dan itu dibuktikan. Bapak-bapak sekalian, dan kalau itu saya angkat topi dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Yang kedua, hal ini juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa negara kita ini memiliki modal sosial, yaitu kerelawanan. Basarnas kita luar biasa, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Tetapi dengan rentang dan kompleksitas permasalahan yang kita hadapi, dan oleh karena itu spirit kerelawanan yang ditunjukkan oleh Bang Agam dan kawan-kawan jadi sangat relevan untuk mengatasi banyak persoalan di Republik ini. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Diketahui penghargaan diberikan kepada 103 petugas tim SAR gabungan dan relawan Gunung Rinjani. Pemberian penghargaan ini diwakili 15 orang termasuk Agam Rinjani yang viral karena aksinya dan kisah heroiknya saat proses evakuasi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan resmi meluncurkan Komite Bersama untuk Pendidikan, Penelitian, dan Pelayanan Kesehatan pada 30 Juni 2025. Hal ini merupakan sebuah forum strategis lintas kementerian untuk menjawab tantangan krusial di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluncurkan Komite Bersama untuk Pendidikan, Penelitian, dan Layanan Kesehatan, sebuah forum strategis lintas kementerian untuk menjawab tantangan krusial di sektor kesehatan dan pendidikan tinggi. Mendikti-Saintek menuturkan bahwa Indonesia masih menghadapi ketimpangan jumlah dan sebaran dokter serta tenaga kesehatan. Hal ini dinilai bukan masalah satu lembaga saja, dibutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan. Mendikti-Saintek meyakini bahwa perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi yang terhubung langsung dengan sistem layanan kesehatan dan industri medis nasional. Komite ini akan mempercepat pembukaan program studi spesialis, menyederhanakan regulasi yang menghambat,
serta mendorong riset yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bagaimana beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga menyampaikan pentingnya kita meningkatkan kualitas, pentingnya kita juga meningkatkan jumlah, dan pentingnya kita juga meningkatkan distribusi dokter-dokter yang ada di Indonesia sehingga layanan kesehatan bisa dirasakan seluruhnya oleh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial, tanpa membeda-bedakan lokasi di mana masyarakat itu tinggal. Penandatanganan keputusan bersama dan peluncuran komite bersama kedua kementerian ini diselenggarakan di Geraha Dikti-Saintek Jakarta. Lebih lanjut, Mendikti-Saintek mengajak seluruh pihak terkait untuk menghilangkan ego sektoral, satukan langkah, dan wujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berdampak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurrafiq melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jakarta Utara untuk meninjau langsung pelaksanaan roadmap pengelolaan sampah perkotaan. Kunjungan ini menyoroti pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya sebagai langkah strategis menuju lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Di tengah komitmen nasional untuk mengurangi sampah 30% dan menangani 70% sampah pada tahun 2025, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Utara pada Selasa pagi. Kunjungan ini diawali di kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dilanjutkan ke RW 05 Kelurahan Sunter Agung, wilayah yang dikenal aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menteri LHK berdiskusi langsung dengan para pemangku kepentingan, membahas strategi teknis serta penataan lapangan dalam pengelolaan sampah wilayah perkotaan, mulai dari integrasi bank sampah, pengomposan, hingga digitalisasi data persampahan. Menteri LHK juga meninjau berbagai aktivitas warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga, mulai dari pemilahan sampah dari sumber, pemanfaatan komposter rumah tangga, budidaya maggot, hingga pengelolaan bank sampah dilakukan secara aktif oleh masyarakat. Kita Jakarta Utara paling tidak di bulan Juli ini harus selesai sudah pilah-pilih sampahnya, karena sudah ada rorotan. Rorotannya sudah ada. Kalau yang lain mungkin masih mikir, kalau rorotan sudah ada, maka semua sampah yang terpilah, yang tidak ada organiknya, dan terus anorganik, kita akan larikan ke rorotan. Selesai sudah. Jadi Jakarta mudah-mudahan 1 bulan ini semuanya bekerja keras. Saya akan menjamin itu. Saya setiap hari sepanjang mungkin pagi hari sebelum kantor saya akan mampir ke Jakarta Utara. Dan dia mungkin lurah ini. Kalau lurahnya nggak kerja, saya akan lapor ke Pak Bupati, Pak Wali Kota ataupun Pak Gubernur. Kalau nggak ada ya saya gunakan penegakan hukum. Jadi itu saja. Pokoknya yang penting kita kerja keras bersama. RW 05 Sunter Agung memang menjadi wilayah percontohan dalam pengelolaan sampah terpadu berbasis partisipasi masyarakat. Menteri pun mengapresiasi komitmen warga dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil membangun lingkungan bersih dan sehat melalui aksi kolektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa. 1 unit rumah warga rusak tertimpa tebing pembatas tanah di Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, salah satu penghuni yang tengah sakit lumpuh tertimpa reruntuhan material longsor. Video amatir memperlihatkan seorang warga tengah lumpuh berhasil dievakuasi dari material longsor akibat kejadian bencana longsor yang menimpa rumahnya di Jalan Raya Antampongkor Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tebing penahan tanah mengalami jebol akibat terhantam material longsor. Longsor kecil kerap kali terjadi, bahkan longsoran tersebut sudah kali kedua terjadi, bahkan sampai saat ini belum adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Saat ini ada sekitar 13 jiwa dari 3 kartu keluarga yang menetap di kediaman tersebut. Bahkan saat ini para korban memilih bertahan lantaran tidak adanya tempat tinggal yang layak untuk digunakan. Ya, hujan rintik-rintik waktu malamnya mas, hujan rintik-rintik hujan. Tapi kan nggak tahu tiba-tiba longsor waktu azan subuh, mendekati azan subuh. Ya emang sering, ini longsor yang kedua kali, waktu dulu yang sebelah sana longsor tuh. Ini yang kedua kali, longsor yang kedua kali. Soalnya rawan longsor, soalnya di atasnya nggak ada irigasi air buat pembuangan air. Jadi airnya numpah ke sini. Iya, keluarga ya. Ya yang pertama, waktu pertama longsor dari situ Ibu Lili, waktu pertama kejadian tertimpa longsor, alhamdulillah selamat. Yang sekarang longsor halo saya, saudara saya di sini. Tapi alhamdulillah selamat, nggak apa-apa. Cuma ketimba ini queen ini doang, queen tembokan dari arah sana. Ya kalau kerugian sih minimal kurang inilah kalau masalah total. Intinya kalau saya pribadi pengen
beres lagi aja, rapi lagi. Sebelum jalan dibenerin, rumah juga harus beres. Oke, sejauh ini ada perhatian khusus gak sih dari pemerintah? Ya kalau masalah itu kurang tahu sih. Tapi belum ada perhatian yang datang gitu dari Tapi BPD? udah ada tadi dari aparat desa, dari kecamatan, dari Damramil, Kapolsek udah kesini ke lokasi menyerupai udah ada. Oke, tapi belum ada bantuan-bantuan. Ya, RW, kalau bantuan sembako belum ada. Ya harapannya jalan bener lagi, rumah bener lagi, irigasi yang di atas, maksudnya air ngalir lancar. Nggak seperti itu contohnya kesini numpahnya. Pihak keluarga berharap agar segera adanya bantuan dan perbaikan kediaman rumahnya, mengingat saat ini belum adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya Luis dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya longsor yang terjadi di Bogor, Jawa Barat memang sering terjadi, di mana memang masyarakat mengeluhkan dengan adanya longsor yang akhirnya menimpa mereka. Memang dari masyarakat sendiri mengatakan bahwasanya dari pemerintah Kota Bogor belum melakukan aksi bagi mereka karena memang mereka masih menghuni ataupun berpenghuni di rumah sana karena memang mereka belum mendapatkan rumah yang layak ataupun rumah untuk mengamankan mereka di sana. Iya, Sally, dan ini juga memang menjadi perhatian untuk kita semua. Betul. Termasuk juga warga yang memiliki rumah tempat tinggal yang tidak layak huni seperti itu ya, Sally. Sebaiknya untuk berpikir kembali untuk mempersiapkan diri dan juga memang memperhatikan bagaimana keamanan dan lingkungan sekitar rumah mereka. Betul, karena memang kalau kita ketahui Luis dan pemirsa, ini ada puluhan dari keluarga di Bogor, Jawa Barat yang memang akhirnya masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Kita berharap bahwasanya dari pemerintah Bogor terus bergerak bagaimana nih warga berharap adanya turun tangan ataupun bantuan dari pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat. Betul sekali. Dan Sally dan juga pemirsa, kita lanjutkan untuk informasi lainnya, di mana ada seorang kurir ekspedisi mengalami tindakan kekerasan saat mengantarkan paket dengan metode COD di Desa Laden, Kecamatan Pamengkasan, Madura pada 30 Juni 2025. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka-luka dan kasusnya kini dalam penanganan Polres Pamekasan. Insiden terjadi saat kurir bernama Irwan Siskianto, 22 tahun, mengantarkan paket berupa telepon genggam yang dibeli melalui platform TikTok kepada pemesan atas nama Arif atau Aik. Paket diterima dan dibayar tunai oleh istri pelaku. Namun setelah dibuka, istrinya menganggap barang tidak sesuai pesanan lalu menghubungi Arif. Arif yang datang kemudian langsung memaksa kurir mengembalikan uang pembayaran. Saat korban menjelaskan prosedur pengembalian, Arif malah melakukan penganiayaan dengan mencekik leher korban hingga mengeluarkan darah dari mulut. Uang pembayaran juga dirampas dan korban mengalami luka-luka. Korban kini melapor ke Polres Pamekasan dan kasus kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi mengimbau masyarakat untuk menyalurkan keluhan pesanan online melalui jalur resmi tanpa melakukan tindakan kekerasan pada kurir. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pengendara ojek online tewas usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Korban diketahui bernama Indra M. Rashid, 27 tahun, asal Kabupaten Nagan Raya, Aceh, ditemukan tewas dengan kondisi luka berat di bagian kepala usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut keterangan saksi mata, dirinya sempat mendengar suara yang cukup kencang saat peristiwa terjadi. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor matic dengan nomor polisi B6388 UPC sudah tergeletak di bahu jalan. Namun saksi sempat melihat ada dua kendaraan yang berhenti di belakang korban. Seketika kendaraan tersebut pergi, diduga korban sempat terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 4 yang melarikan diri. Di lokasi kejadian nampak pula serpihan kendaraan roda 4 yang pecah. Kita lagi nyambung kabel di sono kan, kita ada cuma dengar ledakan helm doang tuh, jatuh apa keinjak kita juga kurang tahu. Soalnya kita juga jauh dari sono, kalau kejadiannya kita juga nggak lihat, cuma dengar suara ledakan itu doang. Apa entah ketabrak apa jatuh kita juga kurang tahu juga. Ada berhenti dua mobil, yang satu udah pasang ajar cuma lanjut lagi jalan lagi. Oh, berarti ada kemungkinan ditabrak mobil juga, Bang? Iya, kemungkinan. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani kepolisian unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu warga digegerkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki di bawah jembatan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dan diduga mayat tersebut merupakan korban perampokan. Warga yang sedang melintas digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tergeletak di bawah jembatan dengan posisi tertelungkup mengenakan baju dan celana jeans biru. Diduga korban adalah pembunuhan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusri membenarkan penemuan mayat pria di bawah jembatan Kota Baru dengan kondisi luka robek di bagian kepala dan bekas jeratan di bagian leher korban. Dari hasil penyelidikan diketahui mayat tersebut bernama Arika Erwin, 38 tahun, warga desa Sindang Marga, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung guna dilakukan otopsi. Dari hasil penyelidikan sementara korban merupakan pemilik rental mobil. Diduga dirampok kemudian mayat dibuang di pinggir jalan. Polisi juga telah menemukan mobil yang dipakai korban di rumah kosong Bandar Lampung. Ada penemuan mayat ya di Jalan Terusan Riyad Kudu, Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Ini awalnya kita mayat anonim ya, kemudian kita lakukan upaya tindak lanjut pencarian data identitas ya dari tim Inafis Polres Lampung Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, kita temukan identitas dari korban yaitu bernama Arika Arwin ya. Ini beralamat di Desa Sindang Marga, Tanjung Raja, Lampung Utara. Nah, dari hasil penyelidikan sementara ya, korban merupakan supir rental ya, mobil. Ini masih kami dalami lebih lanjut ya. Ini mobilnya hilang ya, dan juga ada alat komunikasi juga hilang. Ya, patut diduga korban merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil penyelidikan sementara ya dari tim unit Jatan Ras sudah menemukan mobil korban ya di perumahan umum di desa di Kedamaian ya Bandar Lampung. Saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi guna penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan kasus tersebut. Dari Lampung Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang, Banten mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit parah. Evakuasi menggunakan mobil damkar terpaksa dilakukan lantaran pasien tidak memiliki kendaraan dan tidak memiliki biaya untuk menyewa mobil ke klinik terdekat. Petugas pemadam kebakaran terlihat mengevakuasi seorang perempuan lansia bernama Ocang dari rumahnya di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun bukan menggunakan mobil ambulans, proses evakuasi perempuan berusia 67 tahun yang menderita penyakit lambung ini dilakukan menggunakan mobil damkar. Petugas pemadam kebakaran mengatakan sebelumnya suami dari pasien datang untuk meminta tolong membawa istrinya ke klinik terdekat karena mengalami sakit yang cukup parah. Dua petugas pemadam kebakaran Pos Mau kemudian mendatangi rumah pasien, lalu membawanya ke klinik agar segera mendapatkan pertolongan medis. Proses evakuasi menggunakan mobil damkar ini dilakukan karena kondisi ketika itu sangat darurat. Pasien mengalami pusing yang cukup hebat dan terus mengeluh sakit. Kami dari Satgas TPA Jatiwaringin Damkar Kabupaten Tangerang sedang melaksanakan siaga 1x24 jam. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang ke kantor TPA Jatiwaringin meminta bantuan terkait untuk membawa istrinya ke klinik karena sakit cuma tidak bisa berjalan. Gitu. Banyak sih Pak terkait evakuasi satwa liar, pelepasan cincin atau pembukaan kunci pintu yang tidak bisa terbuka, banyak juga dan lain-lainnya. Sebetulnya kendala kita tidak ada ya, sifatnya kita hanya karena laporannya darurat kemanusiaan gitu Pak. Anak korban Sari mengungkapkan dirinya terpaksa meminta pertolongan pada damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk membawa ibunya. Ya itu ada mobil damkar ya, maksudnya biar inilah satu-satunya, maksudnya di sini kan nggak ada tuh, biar cepat dibawa, ditanganin gitulah. Nah, ya namanya juga emergensi ya, yang ada aja gitu.
Iya sih, cuman karena kondisinya kayak memang nggak mampu, itu emak Ocangnya nggak mampu kan. Lambungnya kayak udah kronis deh, Mak. Jadi kayak kepala kan pusing, takut jatuh aja, Mak. Sudah berapa lama? Udah lama sih. Setelah mendapatkan pertolongan medis, pasien akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Meski demikian harus tetap rawat jalan agar penyakit lambungnya bisa segera sembuh. Dari Tangerang, Mujeb Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Lagi-lagi damkar memang mencuri perhatian masyarakat, Luis, di mana memang kita ketahui segala cara dilakukan untuk damkar dalam melayani masyarakat. Ini salah satunya adalah melayani warga yang memang terkena sakit. Musibah, kita ketahui bahwasanya ini anak kebingungan membawa ibunya yang memang di usia 67 tahun mengalami sakit lambung. Akhirnya ia berusaha untuk melaporkan kepada damkar untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Kita ketahui bahwasanya memang ia tidak memiliki uang, namun akhirnya damkar dengan senang hati melayani masyarakat menuju ke rumah sakit. Betul, sebetulnya juga ini menjadi perhatian dari pemerintah juga ya, terutama bagi khususnya warga yang kurang mampu dan berkebutuhan, mempersiapkan untuk daerah-daerah tersebut itu untuk mempersiapkan tempat atau seperti tadi yang dibutuhkan adalah seperti ambulans begitu ya, sehingga yang di pikiran masyarakat adalah wah, kita kebutuhan darurat adalah membutuhkan damkar, sementara padahal pelayanan kesehatan itu juga harusnya menjadi nomor satu pelayan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan memang ini menjadi contoh bagi semua profesi di mana memang kita ketahui ternyata damkar memiliki hati yang luas untuk melayani masyarakat di Indonesia. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Jeddah untuk kunjungan resmi ke Arab Saudi dan disambut oleh pejabat Arab Saudi serta diaspora Indonesia. Agenda utama kunjungan mencakup peningkatan kerjasama haji dan perlindungan WNI di Arab Saudi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa sekitar pukul 21.12 waktu setempat dalam rangka kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi. Kedatangannya disambut sejumlah pejabat tinggi Arab Saudi, termasuk Wakil Gubernur Mekah Pangeran Saud bin Misal bin Abdul Aziz Al Saud, Wali Kota Jeddah, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Usai penyambutan di bandara, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menuju hotel tempat yang menginap. Di sana ia disambut hangat oleh jajaran pejabat pemerintah Indonesia, masyarakat, serta pelajar Indonesia yang tinggal di Jeddah. Turut hadir menyambut antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Rohsan Roslani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan sejumlah pejabat lainnya. Kunjungan ini bertujuan mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta pelindungan jemaah dan warga negara Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo disambut hangat oleh anak-anak WNI di Jeddah yang melambaikan bendera dan menyambutnya dengan antusias. Momen tersebut diisi dengan sapaan hangat oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para pelajar dan harapan agar mereka terus semangat dalam belajar. Suasana hangat menyambut Presiden RI Prabowo Subianto saat tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 1 Juli 2025. Terlihat anak-anak sekolah dasar WNI dengan antusias melambaikan bendera dan meneriakkan sambutan hangat di lobi hotel, membuat suasana formal berubah menjadi penuh kehangatan. Prabowo menyapa dan berfoto bersama para pelajar, serta menyampaikan pesan sederhana agar mereka belajar dengan baik. Momen ini juga diwarnai perkenalan seorang siswa yang orang tuanya bekerja di KBRI. Nama saya Amjad Alpan Syarawi, Pak. Orang tua bekerja di mana? Di KJRI, Pak. Selain pelajar dan masyarakat, sejumlah pejabat tinggi Indonesia turut hadir menyambut Presiden, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Investasi. Kunjungan ini bukan hanya diplomatik, tetapi juga mempererat ikatan emosional antara pemimpin dan warga Indonesia di Tanah Suci. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Jeddah membahas penyelenggaraan haji, termasuk rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah. Langkah ini dinilai strategis dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 1 Juli 2025 dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk kunjungan kerja ke Arab Saudi. Salah satu agenda utama adalah pembahasan penyelenggaraan haji, termasuk rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekah. Menurut Menak, pembangunan kampung haji menjadi langkah strategis mengingat tingginya jumlah jamaah Indonesia setiap tahun. Ia menyebut lebih dari 1,5 juta jamaah umroh dan 220.000 jamaah haji berasal dari Indonesia. Gagasan ini dinilai penting untuk memperkuat pelayanan jamaah secara berkelanjutan. Menak juga mengungkapkan apresiasi dari pemerintah Arab Saudi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia. Bahkan, jamaah Indonesia dinilai sebagai yang paling tertib. Ia berharap kerjasama bilateral dalam bidang haji dan umroh semakin erat dan memberi manfaat besar bagi umat Islam di Indonesia. Berikan apresiasi bahwa pada endingnya jamaah haji Indonesia itu dinilai paling tertib. Dan insya Allah mohon doanya juga semoga pembicaraan Bapak Presiden dengan pemerintah Saudi Arabia, MBS terutama, akan lebih bagus perspektifnya di kemudian hari, di masa-masa akan datang. Karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat monumental, yaitu perkampungan haji untuk dan umrah tentunya ya, untuk masyarakat Indonesia. Kita bisa bayangkan 1.500.000 orang umrah setiap tahun dan 220.000 orang lebih jamaah haji setiap tahun. Nah, tentu memang sudah saatnya Indonesia memikirkan pemukiman yang lebih konstruktif ya di kemudian hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Dirjen PHU Hilman Latif bertemu Deputi Kemen Haji Saudi Arab untuk membahas evaluasi Haji 2025 dan persiapan Haji 2026. Arab Saudi minta Indonesia mulai persiapan lebih awal sesuai tahapan resmi yang telah ditetapkan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh sekaligus penanggung jawab PPIH Arab Saudi Hilman Latif bertemu dengan Deputi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi Hasan Munahkira. Pertemuan ini membahas evaluasi penyelenggaraan Haji 2025 serta persiapan Haji 2026 yang berlangsung di kantor Kementerian Haji Saudi di Jeddah. Hilman menyampaikan bahwa berbagai kendala operasional haji tahun ini berhasil diatasi berkat kerjasama yang solid. Ia juga mengungkapkan pesan dari pihak Saudi agar Indonesia mulai mempersiapkan haji lebih awal sesuai tahapan yang ditetapkan. Ya, insya Allah kami juga ingin menyampaikan bahwa tadi bertemu dengan Kementerian Haji Saudi Arabia dan tentu saja mendiskusikan hal-hal yang terjadi tahun ini, dan kami semua bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kerja keras berjibaku bahu-membahu. Sebagian besar persoalan yang muncul pada saat operasional bisa kita selesaikan bersama-sama. Tentu Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia berpesan pada kita dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan sedari awal, lebih dini, dari mulai tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Kerajaan Saudi, ya, dari mulai penetapan kuota, kemudian juga penetapan lokasi di masyair, kemudian juga persiapan kontrak, penentuan jamaah, pelunasan, dan lain-lain, memang disarankan bisa dilakukan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders yang terkait untuk penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk itu. Arab Saudi telah memberikan timeline resmi untuk pelaksanaan Haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, mulai dari penetapan kuota, lokasi masyair, hingga pelunasan jemaah. Hilman menegaskan akan menyampaikan hal ini kepada seluruh pihak terkait di Indonesia.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa nama-nama calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat sudah masuk ke pimpinan DPR hari ini. Dirinya mengatakan nantinya nama-nama calon dubes tersebut akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilakukannya fit and proper test. Pemerintah kini telah menyerahkan nama-nama calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat ke Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu dibenarkan langsung oleh anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. TB mengatakan bahwa nantinya nama-nama tersebut akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 DPR untuk dilakukan fit and proper test. Kendati demikian, dirinya menjelaskan fit and proper test yang dilakukan hanya bersifat mendengarkan pendapat, sekaligus pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang akan ditempatkan. Saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya, tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test, tetapi bukan tes ya, karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat, kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju dan kemudian apa target yang akan dicapai. Kami hanya memberikan semacam rekomendasi penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyarankan pindah tempat. Hanya itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus, tidak. Jadi bukan tes, ya, begitu. Ya, ya ada. Terutama negara-negara yang pertama sekarang ini secara geopolitik, ya, misalnya urusan Timur Tengah itu harus mendapatkan fokus. Nah, kemudian secara ekonomis yang ada hubungan timbal balik dengan negara Republik Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian. Misalnya Amerika tadi itu, ya, soal ekonomi yang nanti akan berkembang dan kemudian berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Tentu harus ditempatkan dubes yang tepat. Begitu ya. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Bakti Kesehatan Polri dan Donor Darah KSPSI di Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Kegiatan ini pemirsa menjadi wujud kepedulian Polri kepada kaum buruh dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-79. Masih dalam rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-79, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri Bakti Kesehatan dan Donor Darah bersama KSPSI di Tangerang, Banten. Kegiatan ini dihadiri sekitar 1.500 buruh yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis dan berpartisipasi dalam aksi donor darah. Dalam kegiatan ini, Kapolri juga menyerahkan santunan kepada 79 anak yatim piatu yang merupakan anak dari keluarga buruh. Hal ini menjadi simbol kepedulian dan komitmen Polri terhadap seluruh elemen pekerja di Indonesia. Tak hanya itu, Polri bersama Kemnaker telah membentuk Desk Ketenagakerjaan dan melatih 2.671 penyidik di bidang ketenagakerjaan. Tercatat pada Juni 2025, Polri memfasilitasi 700 buruh yang terdampak PHK untuk kembali bekerja dan dalam waktu dekat, 1.500 buruh lainnya juga akan kembali dipekerjakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menegaskan ambisi menjadi kekuatan utama ekonomi digital ASEAN melalui kolaborasi regional dan penguatan etika pengembangan teknologi AI. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam forum strategis yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dalam ekonomi digital ASEAN melalui kolaborasi regional dan penguatan etika dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI.
Hal ini disampaikan dalam 2025 Indonesia Strategic Engagement Workshop Series yang diselenggarakan US Asian Business Council di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Juli 2025. Menurutnya, Indonesia memegang peran penting dalam ekosistem digital ASEAN. Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi ASEAN, Indonesia juga berkontribusi besar terhadap nilai ekonomi digital kawasan. Data McKinsey mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN diperkirakan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat pada 2030 dengan 366 miliar dolar diantaranya berasal dari Indonesia. Pemerintah Indonesia menyatakan tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan turut menjadi pemain strategis di level global. Wamen Kondigi, Nesar Patria menegaskan, Indonesia harus menjadi bagian dalam rantai nilai global pengembangan teknologi AI dan ikut mengerahkan masa depan digital dunia. Sinergi kolaborasi dengan para stakeholder ini untuk mendukung transformasi digital di Indonesia, dan sekali lagi posisi pemerintah dalam hal ini kita nggak ingin Indonesia ini hanya sebagai user, itu yang pertama, sebagai pengguna teknologi baru ataupun teknologi artificial intelligence ini, katakanlah demikian, tapi kita ingin masuk ke dalam peran yang lebih strategis, berada dalam rantai pasok global untuk pengembangan teknologi AI dan sekaligus juga ikut mengarahkan dan memimpin masa depan digital dunia. Berkaitan dengan regulasi AI, Indonesia telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology for AI atau RAMP-AI. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di ASEAN yang menuntaskan dokumen tersebut yang berguna untuk melihat tingkat kesiapan adopsi teknologi kecerdasan buatan di Indonesia. Pemerintah juga memilih untuk menerapkan etika yang lebih fleksibel dan ramah terhadap inovasi pengembangan teknologi AI. Etika ini akan mengatur norma-norma dasar yang bisa lebih adaptif terhadap inovasi, sepanjang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip etika global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya di era yang semakin modern ini kekuatan dari kecerdasan buatan memang sangat diperlukan. Di mana memang kita ketahui ternyata dari Wakil Menteri Komdigi mengatakan bahwasanya Indonesia harus siap untuk menghadapi adanya AI yang memang semakin kuat. Betul. Ia berharap juga bahwasanya memang Indonesia bisa berperan aktif dalam kekuatan digital di ASEAN, di mana memang kita ketahui kecerdasan buatan memang dimanfaatkan untuk nantinya bagaimana pembangunan Indonesia ke depannya. Lebih maju lagi ke depannya. Betul ya. sekali. Karena memang kita ketahui bersama bahwa pemerintah emang telah melakukan berbagai inovasi untuk perkembangan, tak juga memikirkan soal pemerintahan saja, melainkan juga memikirkan rakyatnya untuk ikut serba maju begitu ya. Dengan teknologi AI ini sendiri juga merupakan satu terobosan teknologi terbarukan juga yang mengikuti perkembangan zaman saat ini begitu, Sally. Makanya itu kita berharap bahwasanya dari generasi emas di Indonesia nantinya bisa menggunakan kecerdasan buatan dengan baik, di mana memang ini menjadi salah satu poin penting agar Indonesia bisa maju ke depannya dari bidang kekuatan digital ataupun dengan infrastruktur ke depannya. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi kita lanjutkan, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi nasional yang lebih efisien dan terintegrasi. AHY mengungkapkan upaya tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan sistem transportasi di Indonesia. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memimpin rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga mengenai persiapan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional dan penyelenggaraan kereta cepat. AHY menilai sistem transportasi di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang bersifat sektoral dan parsial, sehingga belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya RUU Sistransnas agar dapat segera dirampungkan sebagai dasar hukum yang dapat menyatukan berbagai moda transportasi nasional dari perkeretaapian, kelautan, hingga penerbangan. Program strategis kereta api cepat yang sudah berjalan selama ini. Artinya bahwa Presiden juga sudah meletakkan kelanjutan pembangunan kereta api cepat ini sebagai salah satu prioritas beliau. Dan ini akan menjadi game changer. Kemarin bincang-bincang dengan Pak Menteri BUMN, ini kalau bisa benar-benar kita wujudkan,
Jakarta hingga Surabaya dalam waktu yang sangat cepat. Ini akan mengubah banyak keadaan sekaligus memajukan bukan hanya konektivitas antar wilayah tapi juga ekonomi di daerah. Yang kedua, agenda yang akan kita bahas adalah gagasan rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional, Sistranas. Ini juga penting karena kita tahu bahwa banyak permasalahan di birokrasi di pemerintahan kita akibat masih belum atau kurang terintegrasinya satu sama lain. Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman guna membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien yang tentunya berfungsi melayani perpindahan orang atau barang yang terus berkembang secara dinamis. Tujuan Sistranas adalah terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa untuk membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, berpura-pura menjadi penghuni kos, sepasang kekasih bobol motor penghuni kos lain di Jalan Hemat Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dan sempat ngekos selama 2 hari pemirsa dan membayar uang muka, pasangan ini berhasil membawa kabur sepeda motor metik milik korban. Inilah rekaman kamera pengawas sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Hemat 3, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria bertopi merah dan mengenakan kaos putih berhasil membobol sebuah motor metik jenis Honda Beat milik penghuni kos lain. Menurut keterangan korban saat pelaku melancarkan aksinya, korban sang pemilik motor sedang pergi ke Bogor bersama istrinya. Korban baru sadar setelah diberitahu penjaga kos yang mengira korban pergi. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini sebelumnya sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bersama kekasihnya dengan santai turun ke parkiran, mematahkan kunci stang motor incarannya dengan menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar kos. Bahkan pelaku sempat mengunci kembali pagar kos sebelum keluar dan membawa kabur motor milik korban. Diduga pelaku merupakan komplotan sebab ada 2 pria lain yang menunggu di depan gang ketika mereka melancarkan aksinya. Ini hasil keterangan dari penjaga kos. Jadi si pelaku ini dia masuk kos sini tuh sekitar Jumat sore atau Jumat malam, saya kurang tahu. Jadi pelakunya ini sepasang, ya entah sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Dia cuma 2 hari. Terus begitu diperiksa juga sama pihak kepolisian, kamar pelaku ini ditemukan juga sejumlah barang bukti yang mengarah kepada narkoba. Ternyata di luar sana ada lagi pelaku, 2 orang yang nunggu. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian telah mendatangi TKP dan meminta keterangan para saksi dan memeriksa sejumlah kamera CCTV di lokasi. Kasusnya kini tengah ditangani pihak kepolisian, di mana berdasarkan informasi sementara dari korban, dari hasil olah TKP sebelumnya, pihak kepolisian menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditepati oleh kedua pelaku. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan karena diduga kuat telah mencabuli sedikitnya 10 orang santri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka dan mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur tersebut yang sedang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan guru ngaji pelaku pencabulan di rumahnya di Jalan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan tokoh agama tersebut terhadap sedikitnya 10 orang santri di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Saat beraksi, tersangka berusia 54 tahun ini berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah.
Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu mengatakan pihaknya semula menerima laporan 2 orang korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Menurut Citra Ayu, para korban takut melapor ke orang tua mereka karena diancam akan dipukuli oleh tersangka. Korban yang rata-rata berusia 9 hingga 12 tahun juga diiming-imingi oleh uang antara Rp10.000 hingga Rp25.000. Kalau inisialnya AF, kalau motifnya kita masih dalami lagi, cuma memang kan rata-rata korban ini di bawah umur ya, mengingat pelaku ini umurnya juga sudah umur, kemudian yang kita tahu juga bahwa yang bersangkutan ini merupakan ya kalau bisa dibilang tokoh agama ya, guru mengaji di situ, jadi itu yang sangat kita sesalkan lah. Kabarnya pelaku ini diiming-iming uang itu. Jadi betul sekali anak-anak ini kenapa kayak ketakutan baru melapor sekarang karena mereka ini diintimidasi. Selain telah memintai keterangan sejumlah saksi, polisi juga memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis para korban. Tersangka kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pencabulan 10 orang anak perempuan di bawah umur oleh seorang guru ngaji di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan mengejutkan Ketua RT setempat. Selama ini pemirsa, pelaku yang telah ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan dikenal berperilaku baik terhadap warga sekitar. Pasca ditangkap petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, kediaman pelaku pencabulan berinisial AF di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Di rumah pelaku sepi dari aktivitas, tidak terlihat lagi lalu lalang anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang hendak mengaji di kediaman pria yang kerap dipanggil Ustadz ini. Hanya garis polisi yang terpasang di pagar rumah pelaku. Iin, Ketua RT 003 RW 10 mengaku terkejut dengan peristiwa ini. Selama menjadi guru ngaji, AF dikenal berperilaku baik dan tidak menunjukkan tindakan-tindakan yang mencurigakan. Iin baru mengetahui kasus pencabulan setelah 4 orang anak perempuan yang menjadi korban bersama orang tua mereka mendatangi kediaman pelaku beberapa waktu lalu. Karena terbatasnya informasi yang ia miliki, Iin menyerahkan proses hukum kasus ini ke aparat kepolisian. Baik sih, beliau tuh guru ngaji. Baik, dia pun udah buka pengajian itu udah lama. Jadi ya, ada sekitar itu sebenarnya baik. Nggak gimana-gimana. Pengajiannya dilakukan di rumah ini berarti ya Bu? Di belakang ini? Ya. Biasanya itu sejauh yang Ibu tahu anak-anak yang ngajinya itu rentang usia berapa ya Bu? Kurang lebih 9 sampai 11 lah. Ya. Sebelumnya, AF 54 tahun ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korban pencabulan pelaku berjumlah 10 orang anak perempuan di bawah umur. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu meminta anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki untuk pulang terlebih dahulu usai mengaji. Para korban diintimidasi agar tidak melapor ke orang tua mereka dan diiming-imingi sejumlah uang. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Tindak pelecehan seksual anak di Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan seorang guru ngaji terhadap para santriwatinya. Polisi terus mendalami motif dan modus pelaku dalam menjalankan aksi bejatnya. Sementara orang tua korban berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Salah satu orang tua korban pelecehan seksual anak di Tebet, Jakarta Selatan, angkat suara atas terjadinya tindakan keji yang menimpa anaknya oleh pelaku berinisial FA yang berprofesi sebagai guru ngaji. Ditemui di kediamannya di lokasi tak jauh dari rumah tersangka, korban anaknya itu setidaknya mengalami 2 kali pelecehan oleh tersangka di tahun 2024. Saat itu anak korban masih ikut pengajian bersama tersangka. Modusnya tersangka telah berusia parubaya, menunjukkan alat kelamin kepada korban ketika mengisi materi tentang hadas besar dan kecil. Hal itu membuat sang anak ketakutan dan alami trauma hingga memilih keluar dari tempat pengajiannya. Itu udah ada rame-rame di Jalan K di kediaman pelaku. Pas sorenya itu anak saya main sama anak korban ini. Nah, karena saya udah dengar nama ibunya kan sama bapaknya lah. Saya tanya, "Dek, kemarin malam ada masalah apa kok rame-rame Jalan K? Kayaknya ada bapakmu sama ibumu." Saya bilang, "Ini Om, ada
Ustadz Fadila itu pelecehan seksual. Kamu juga ya? Iya om. Kasihan kata dia gitu. Oh ya sudah. Saya pesanlah sama anak saya, main jangan jauh ya, dekat situ aja. Juga, ya, saya lagi makan nasi kotak di atas, istri saya sama anak saya di samping. Nah, saya tanya, Dek, nah, ayah mau tanya, jujur aja kalau sayang sama ayah sama mama, pernah nggak digitunya lagi kemarin malam rame-rame itu sama Ustadz Fadila itu? Pernah ayah, sumpah demi Allah saya selaku ayah korban dari anak saya. Jantung saya kalau pakai baut akan copot. Para orang tua korban pun berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berharap ustadz yang mengisi pengajian di kompleks atau perumahan warga harus bersertifikasi. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Melihat kasus ini, Luis dan pemirsa, ini menambahkan deretan kasus terkait dengan pelecehan seksual di tempat yang seharusnya menjadi keamanan bagi para siswa ataupun siswinya. Ini terjadi lagi di Tebet, Jakarta Selatan, di mana memang seorang guru ini akhirnya melakukan pelecehan seksual terhadap 10 santrinya yang masih di bawah umur. Ini terjadi bahkan sudah 4 tahun yang lalu, dimulai memang dari tahun 2022. Ini menjadi perhatian juga di mana memang seharusnya mungkin ada pelatihan khusus bagi guru ngaji agar tidak ada pelecehan-pelecehan lagi terjadi pada para santri. Sekali. Dan ini juga menjadi peringatan untuk kita semua, khususnya bagi para orang tua yang masih memiliki anak di bawah umur, agar lebih waspada lagi meskipun kita percaya bahwa di tempat seperti tempat mengaji, tempat pendidikan khususnya itu kita percaya bahwa di sana akan aman, tapi dengan terjadinya seperti ini atau kejadian seperti ini menjadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih waspada dan juga lebih mendekatkan diri kepada anak supaya anak ini bisa bercerita terkait dengan aktivitas yang mereka jalani sehari-hari. Betul, kita berharap juga bahwasanya memang korban ataupun dari orang tuanya bisa bersuara lagi karena memang dengan adanya suara yang memang mereka keluarkan ini bisa dari pemerintah bisa menangani kasus-kasus tersebut, karena kita ketahui bahwasanya dari ketua RT juga mengatakan bahwasanya pelaku ini berperilaku baik pada warga, tapi ternyata di balik perilaku dia yang baik ada hal-hal yang ternyata ini sangat mengiris hati. Luis dan pemirsa. Dan memang juga dihimbau untuk para orang tua ataupun siapapun keluarga terdekat yang memang merasa anaknya atau saudaranya, kerabatnya mendapatkan perlakuan yang tidak seperti pelecehan seksual seperti itu tuh, jangan segan untuk melapor kepada pihak yang berwajib gitu. Betul ya Sally. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap 33 kasus perkara selama 5 bulan terakhir yang di dalamnya melibatkan 78 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 592,85 kg dan 471 butir narkotika. Berbagai jenis ini dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator. Dengan dihadiri jajaran kementerian, kejaksaan, kepolisian, dan stakeholder terkait, hari ini Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkoba di kawasan Kampung Boncos Palmerah, Jakarta Barat. Barang bukti narkotika berbagai jenis dari ganja, sabu, pil ekstasi, dan psikoterapika lainnya. Ini merupakan hasil ungkap kasus 33 kasus kejahatan narkotika yang di dalamnya melibatkan 78 tersangka. Sebelumnya barang bukti narkoba ini didapat dari pengungkapan kasus narkotika selama 5 bulan terakhir di wilayah Riau, Sumatera Utara, Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti ini terlebih dahulu dilakukan uji lab guna memastikan bahwa narkoba yang dimusnahkan ini merupakan murni narkotika yang mengandung zat kimia berbahaya. Total barang bukti yang dimusnahkan hari ini seberat 592,85 kg dan 471 butir narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator milik BNN. Ada 34 kasus kalau tidak salah ya.
itu operasi kita di antar pulau, antar provinsi. Jadi kita rata-rata kemarin itu dari bulan April sampai Juni, selain kita melakukan operasi di perairan, kita bersama-sama Bea Cukai melakukan operasi di darat untuk memutuskan mata rantai supply. Dari mulai mereka masuk pintu masuk ke Indonesia, lalu kemudian transportasi menuju ke pasar. Jadi kita memang semua kita sisir. Alhamdulillah ya kita diberikan ya kemudahan untuk itu. Jadi bukan masalah berapa banyaknya sebenarnya yang kita tangkap, tapi berapa dampaknya kita merusak jaringan itu lebih penting. Selain itu, usai memusnahkan barang haram tersebut, BNN juga menggelar bakti sosial di kampung salah satu zona merah narkotika tersebut dengan membagikan sembako kepada warga sekitar. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kejaksaan Negeri Badung Bali melakukan pemusnahan terhadap ratusan barang bukti dalam perkara mulai dari tindak pidana umum yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap atau inkrek dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Dari ratusan barang bukti yang dimusnahkan, termasuk barang bukti pabrik dan laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab di dalam bunker yang dikendalikan warga negara asing di salah satu villa di kawasan desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Pengungkapan kasus ini bahkan sempat menggegerkan Pulau Dewata. Inilah video yang memperlihatkan saat tim gabungan Bareskrim Polri dan Bea Cukai berhasil membongkar keberadaan pabrik dan laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab yang dibangun menyerupai bunker bawah tanah di salah satu villa di kawasan desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali yang dikendalikan warga negara asing. Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 4 orang tersangka, terdiri dari 3 orang warga negara asing, yaitu 2 warga negara Ukraina dan 1 warga negara Rusia, ditambah 1 orang warga negara Indonesia. Di villa seluas sekitar 180 meter persegi inilah, para tersangka menjalankan bisnis haram narkoba. Mereka menggunakan ruang bawah tanah atau basement villa sebagai laboratorium dan pabrik untuk pembuatan methadone dan ganja hidroponik. Terungkapnya laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab ini berawal dari pengembangan kasus laboratorium Sunter di Jakarta dengan tersangka Freddy Pratama. Setelah adanya putusan dari pengadilan terhadap para tersangka pada kasus tersebut, barang bukti dari kasus pabrik dan laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab yang dikendalikan WNA tersebut dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Badung, Bali. Pemusnahan alat-alat produksi ganja hidroponik hingga tempat penyimpanan toples ganja dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat, sementara barang bukti narkoba dari kasus tersebut dimusnahkan bersama dengan 102 barang bukti perkara tindak pidana narkotika lainnya dengan cara dibakar menggunakan alat insenator. Ya, itu yang 2 orang warga negara asing itu sudah awalnya diputus oleh pengadilan negeri 20 tahun. Kemudian atas petunjuk dari Jampidum kita harus melakukan upaya hukum banding dan akhirnya sependapat dengan tuntutan jaksa yaitu hukuman seumur hidup. Secara total tadi kalau ini narkoba ada 12 kilo ya. 12 kilo. Ada peningkatan dari tahun lalu. Ada ganja dan sebagainya, macam-macam itu. Nilainya kalau di ya miliaran kan itu. Nah, itu jelas kita semuanya masyarakat tahu bahwa ini dimusnahkan itu. Nanti barang bukti jasaan kemana larinya? Ya inilah barangnya. Selain memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana narkotika, pemusnahan juga dilakukan terhadap 199 perkara tindak pidana umum yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, seperti puluhan handphone berbagai merek, timbangan elektrik berbagai merek, hingga bong atau alat hisap sabu. Selain itu, ratusan barang bukti tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana lainnya dengan barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam juga turut dimusnahkan. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berusaha kabur dari sergapan polisi, residivis dalam kasus narkoba dan pencurian sepeda motor mencoba mengelabui petugas dengan cara bersembunyi di atas plafon. Namun aksinya sia-sia, pemirsa, karena polisi tetap berhasil menangkapnya. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada 26 Juni lalu di Jalan Sekata, Kota Medan. Dalam rekaman terlihat 2 pelaku berhasil mencuri sepeda motor korban dengan cara mematahkan stang sepeda motor yang dilakukan hanya dalam hitungan detik.
Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas unit Reskrim Polsek Medan Barat kemudian berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku. Salah satu pelaku yakni Raja Hidayat, ternyata merupakan residivis dalam berbagai kasus. Setidaknya pelaku pernah 2 kali dipenjara dalam kasus narkoba dan sekali dipenjara karena mencuri sepeda motor. Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Febri Sitepu menyebut saat ditangkap Selasa dini hari tadi di rumahnya yang berada di kawasan Gelegur Medan, pelaku mencoba mengelabui polisi dengan bersembunyi di atas plafon usai mengetahui kedatangan petugas. Namun aksi pelaku sia-sia karena polisi yang mengetahui aksi pelaku tersebut tetap berhasil meringkusnya. Saat sudah berhasil ditangkap dan hendak dibawa ke tempat persembunyiannya satu pelaku lain, pelaku mencoba melawan dan melarikan diri, sehingga memaksa polisi memberi tindakan terukur. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan saat mencuri sepeda motor dan kunci letter L yang digunakan untuk merusak gembok. Jadi pelaku mematikan lampu dari dalam dan mengunci pintu dari dalam sehingga kami mendobrak rumah pelaku untuk melakukan penggeledahan. Dan selanjutnya tim mengamankan pelaku di atas plafon karena pelaku bersembunyi di atas plafon. Sudah mematahkan stang kendaraan. Beraksi berapa orang, Bang? Untuk beraksi 2 orang mereka. Dalam kasus ini pelaku kini terancam akan kembali dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menemukan adanya PMI yang berada di Iran. Dan saat ini seorang pekerja migran Indonesia itu telah dievakuasi bersama puluhan WNI lainnya oleh Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding usai mengikuti pemusnahan narkoba bersama Badan Narkotika Nasional RI di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Menurut Karding, Kementerian P2MI menemukan adanya pekerja migran Indonesia yang berada di kawasan konflik Iran-Israel di wilayah Iran. Saat ini seorang pekerja migran tersebut sudah dievakuasi bersama puluhan WNI lainnya oleh Kementerian Luar Negeri. Meski demikian, Karding menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kemenlu untuk memastikan keberadaan para pekerja Indonesia lainnya yang berada di Iran. Sementara itu, untuk evakuasi gelombang kedua WNI di Iran akan dilakukan pada pekan pertama di bulan Juli ini. Pekerja migran ini yang di Iran kemarin laporan yang masuk ada 1 nama dan itu sudah menjadi bagian dari evakuasi WNI bersama Kemenlu. Oh, berarti sudah dievakuasi. Tapi kita koordinasi dengan Kemenlu terus jalan. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, mahasiswi S3 Universitas Ahlul Bait Taheran Iran, Saidah, akhirnya tiba di rumahnya dan bertemu dengan keluarga setelah 5 tahun tidak bertemu lantaran kuliah di Taheran, Iran. Ia bersama sejumlah WNI lainnya dievakuasi pemerintah Indonesia melalui Azerbaijan dan terbang dari Qatar ke Indonesia. Saidah berusia 31 tahun tengah menikmati makan bersama keluarga besarnya di Desa Bojong, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saidah baru tiba di rumahnya ini Selasa dini hari. Ia terlihat sangat senang saat menikmati makanan kesukaannya, yaitu sayur asam dan ikan asin plus sambal lalap, masakan ibunda tercintanya, Ibu Maryama, setelah 5 tahun tidak bertemu keluarganya. Selasa siang ia bisa bertemu dengan paman, bibi dan semua keluarganya makan bersama setelah istirahat lantaran tiba di rumahnya Selasa dini hari jam 3.00 waktu Indonesia Barat. Saidah adalah salah satu WNI yang ikut dalam rombongan kloter akhir tahap pertama evakuasi WNI dari Iran pasca konflik bersenjata dengan menyerang Zionis Israel menggunakan rudal hipersonik yang memporak-porandakan wilayah Israel. Saya pulang sekitar jam 21.40 sampai Bandara. Dari Bandara Doha, Qatar, terus ke Jakarta. Kenapa ke Qatar, Mbak? Nggak Qatar. Kenapa? Saya Kenapa ngikutin. Oh, dievakuasi oleh pemerintah. Dievakuasi oleh pemerintah, jadi ngikutin pemerintah KBRI
dibagi kloter-kloter, ada yang kloternya Garuda sama Qatar Garuda, terus Turkish. Tapi karena saya bagiannya tuh Garuda sama Qatar, nah Garuda sendiri tuh masih belum membuka penerbangan maskapai, akhirnya ya udah jadinya ditunggu sampai berapa hari ya, dari hari yang harus sudah berangkat itu hari Rabu ditunda sampai hari Sabtu 3 hari. Soalnya karena memang Iran sendiri menyerang Qatar dan penerbangan di Qatar itu ditutup, akhirnya jadi kita di hotel sama Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi melayani. Enggak, alhamdulillah. Cemasan enggak sih, karena memang sudah aman, dan alhamdulillah juga KBRI terus dari bahan baku PWRI juga semuanya fasilitasi gitu kan, dari antar jemput bandara, kemudian juga sangat-sangat membantu ya dari siaga juga. Saidar rencananya akan melakukan studi lanjutan dengan melakukan penelitian di Indonesia dan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktornya. Syaidah meraih gelar S1 dan S2-nya di UIN Syaif Hidayatullah Jakarta. Lalu ia mendapatkan beasiswa S2 dan S3 di Universitas Ahlul Bait Teheran, Iran. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, maskapai plat merah PT Garuda Indonesia Tbk tengah memasuki babak baru transformasi menyeluruh. Setelah merombak hampir seluruh jajaran direksi dan komisaris, kini Persero yang berada di bawah naungan Danantara mengadakan kick-off meeting. Meeting yang dilakukan bersama COO Danantara, Doni Oskaria, langsung dilakukan pada Selasa 1 Juli 2025, tepat 1 hari setelah rapat umum pemegang saham dilakukan. Chief Operating Officer COO Danantara, Doni Oskaria, menghadiri kick-off meeting bersama jajaran dan komisaris PT Garuda Indonesia yang baru pada Selasa 1 Juli 2025. Didampingi oleh Managing Director Bisnis 3, Operation Holding Febriani Edi, mendiskusikan mengenai transformasi baru yang menyeluruh. Sebagai persero yang berada di bawah naungan Danantara, Danantara Asset Management memberikan pinjaman kepada PT Garuda Indonesia sebesar 450 juta miliar US dollar atau 6,65 triliun rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk transformasi baru, mencakup target perbaikan kinerja, mulai dari ekspansi rute penerbangan, penambahan jumlah armada, hingga pengembangan ekosistem layanan dan peningkatan kualitas operasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.088 sapi perah bunting dari Australia tiba di Indonesia pada 28 Juni 2025. Hal ini sebagai bagian dari program percepatan produksi susu dan juga daging nasional. Bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional. Kedatangan sapi tersebut difasilitasi oleh PT Santosa Agri Indo Lestari, anak perusahaan Japfa, bekerja sama dengan PT Greenfield Dairy Indonesia, PT Karya Suci Pratama, PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Arla Food, dan Koperasi Sukamakmur. Kedatangan sapi perah bunting dari Australia ini sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan produksi susu nasional. Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda menyatakan bahwa langkah ini selaras dengan program pemerintah dalam mempercepat peningkatan populasi dan produksi susu nasional, khususnya melalui program percepatan produksi susu dan daging nasional atau P2SDN. Saat ini produksi susu segar dalam negeri atau SSDN baru mampu memenuhi sekitar 21% dari kebutuhan nasional yang mencapai 4,6 juta ton per tahun. Kehadiran sapi impor diharapkan dapat meningkatkan kapasitas peternak lokal dan mendorong kemandirian produksi susu di dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya dari Kementerian Pertanian memang sedang mendorong bagaimana produksi susu nasional akan terjadi di dalam negeri. Kita lihat bahwasanya dari 1088 sapi ini telah diluncurkan ataupun dikirim dari Australia ke Indonesia untuk menghasilkan produk dalam negeri. Di mana memang kita ketahui dalam program makan bergizi gratis ada menu susu. Kita berharap bahwasanya memang nantinya di Indonesia ini bisa memproduksi susu nasional dalam negeri. Betul sekali, Sally dan juga pemirsa, ini juga merupakan salah satu bagian dari program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Kabinet Merah Putih, di mana swasembada pangan juga peternakan ini selalu dikembangkan gimana caranya supaya menjadi Indonesia semakin maju dalam bidang apapun, termasuk perhatian kecil seperti ternak-ternak. Meskipun di ternak Indonesia ini juga maju, tetap mendatangkan ternak dari luar negeri ini supaya semakin banyak kebutuhan susu itu dapat terproduksi dengan baik, begitu, Betul Sally. sekali. Dan pemirsa, informasi menarik yang akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.
Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, informasi kami lanjutkan. Wisma Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin 30 Juni 2025. Dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir sebagai bentuk dukungan agar Danantara dapat menjadi pengelola kekayaan negara yang andal. Berkantor di sini dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor baru Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin 30 Juni 2025. Peresmian Wisma Danantara yang bertempat di Jalan Gatot Subroto itu dilakukan Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wisma Danantara yang kini menjadi kantor Sovereign Wealth Fund ini dulunya merupakan Plaza Mandiri yang merupakan aset PT Bank Mandiri Tbk. Dalam peresmian itu Prabowo turut didampingi oleh CEO Danantara Rosan Ruslani, COO Danantara Doni Oskaria, CIO Danantara Pandu Syahrir, Dewan Pengawas Danantara Mulia Manhadat. Selain itu sejumlah menteri juga turut hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kantor ini adalah arahan langsung dan petunjuk dari Bapak Presiden untuk kami Danantara Indonesia berkantor di sini. Dengan tempat yang baru ini akan menjadi suatu rumah besar bagi negara, dunia usaha, akademia, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama kita menuju Indonesia Emas 2045. Dalam waktu 4 bulan sejak di launching langsung oleh Bapak Presiden, kurang lebih ada $7 miliar kerjasama yang sudah terjalin. Jadi kepercayaan itu sangat-sangat luar biasa dengan keberadaan Danantara yang sekarang mempunyai dampak yang kami meyakini sangat besar, sangat positif pada seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Danantara dapat terus berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Mendes PDT Yandri Susanto menyerahkan Akta Badan Hukum Koperasi Desa Merah Putih kepada 326 desa di Kabupaten Serang, Banten. Seluruh Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Serang dipastikan sudah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi. Sebanyak 326 koperasi desa atau Kopdes Merah Putih yang ada di Kabupaten Serang, Banten secara resmi menerima Akta Badan Hukum Koperasi dari Menteri Desa PDT Yandri Susanto. Penyerahan akta ini menandai bahwa seluruh Kopdes Merah Putih di wilayah Kabupaten Serang sudah resmi berbadan hukum dan siap beroperasi secara legal dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Mendes PDT menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin perlindungan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pertama kita apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Serang, kepada Ibu Bupati dan seluruh jajaran. Alhamdulillah menjelang launching oleh Bapak Presiden tanggal 19 Juli nanti Kabupaten Serang sudah 100% berbadan hukum. Itu artinya memastikan bahwa semua desa sebanyak 326 desa di Kabupaten Serang koperasi ini sudah berdiri dan sudah bisa mulai untuk melakukan bisnisnya melalui permodalan yang nanti memang akan disusun bisnisnya oleh koperasi masing-masing, langsung diusulkan kepada Bank Himbara. Nanti Bank Himbara akan mengucurkan modal dengan bunga yang rendah untuk siklus bisnis yang ada di koperasi Desa Merah Putih. Sementara Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiyah menyampaikan bahwa dengan beroperasinya Kopdes Merah Putih di wilayahnya, maka akan ada pertumbuhan ekonomi yang merata di tingkat desa. Tentu saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh jajaran yang telah menyelesaikan sehingga badan hukum untuk 326 desa sudah kita dapatkan. Dan kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Menteri Desa, kemudian Menteri Koperasi yang sudah diwakili, kemudian Pak Menteri Hukum, Pak Wakil Gubernur yang hari ini sudah hadir di sini dalam rangka penyerahan akte badan hukum bagi para kepala desa. Yang buat Ibu optimis Kopdes ini berhasil di Serang apa? Karena begini, koperasi desa itu kan tidak hanya satu lembaga yang mengakomodir semuanya kebutuhannya. Jadi saya yakin dengan kementerian lembaga turun semua dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, maka saya yakin ini akan berhasil.
Dengan penyerahan akta badan hukum ini, pemerintah mendorong koperasi desa menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi di tingkat desa. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan komitmennya untuk menjalin kerjasama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Kolaborasi ini diarahkan pada pelatihan dan peningkatan kompetensi pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan bersama Kementerian Ketenagakerjaan resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi Desa Merah Putih di kantor Kemnaker Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat program pengembangan koperasi sebagai salah satu agenda strategis nasional. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyatakan bahwa kerjasama ini akan difokuskan pada peningkatan kompetensi pengelola Kopdes ke Merah Putih yang jumlahnya ditargetkan mencapai 80.000 unit di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, Menkop ingin para buruh dan pekerja memiliki ruang untuk mengelola masa depannya dengan adanya pelatihan sertifikasi dan kompetensi. Kesepakatan yang kita adakan hari ini punya 3 pijakan di sini. Yang pertama, fasilitasi, pelatihan, dan sertifikasi untuk para pengurus dan pengelola koperasi. Karena kita percaya bahwa koperasi yang kuat harus dimulai dari sumber daya manusia koperasi yang juga kompeten, profesional, dan mau terus belajar, terutama mengadopsi berbagai perkembangan yang terjadi. Yang kedua, pengembangan koperasi pekerja dan koperasi serikat pekerja buruh. Kita ingin para buruh dan pekerja punya ruang untuk mengelola masa depannya sendiri. Dan yang ketiga, pendirian dan pengembangan koperasi bagi para pengemudi dan kurir, terutama yang bergerak di layanan berbasis aplikasi. Karena mereka ini adalah tulang punggung logistik masa kini dan masa depan. Tapi seringkali berada di luar jangkauan perlindungan. Karena itulah melalui koperasi, kita ingin mereka punya suara, punya wadah, dan punya posisi tawar atau daya tawar. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Eli mengatakan dari pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebanyak 80.000, maka dapat menyerap 2 juta pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa dari satu program strategis dapat memberikan solusi dan impact baik untuk kedepannya. Baru saja kita sedang melaksanakan MOU, kita nanti akan ada 80.000 koperasi desa Merah Putih, maka estimasinya itu akan menyerap lebih dari 2 juta orang. Dan memang ini adalah salah satu solusi yang luar biasa menurut saya, bagaimana satu program strategis dari Pak Presiden itu ternyata bisa memberikan impact gitu ya, dalam hal pemberdayaan ekonomi, kemudian juga termasuk solusi terhadap penciptaan lapangan kerja yang baru. Nah, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita siap mensupport dengan senang. Nantinya, skema awal kerjasama meliputi pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pengelola koperasi yang difasilitasi oleh Kemnaker melalui Balai Pelatihan milik pemerintah pusat dan daerah. Seluruh pelatihan akan mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi termasuk dukungan sarana digital. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, Koperasi Desa Merah Putih ini memang belakangan ini kita ketahui bersama sedang digencarkan begitu ya di seluruh Indonesia ini agar semuanya merata di setiap daerah. Dan saat ini di salah satu lokasi tersebut sudah dinyatakan resmi berbadan hukum sehingga dapat dijalankan secara maksimal. Betul sekali, di mana memang kita ketahui program dari Presiden Prabowo Subianto adalah membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Ini berharap bahwasanya adanya peningkatan ekonomi di wilayah-wilayah desa dan memang nantinya di Hari Koperasi Desa Nasional di tanggal 12 dan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah. Kita berharap ini sebagai babak baru bagaimana nantinya ekonomi di tingkat desa ini akan berkembang dan pastinya warga desa akan sejahtera kehidupannya. Betul sekali. Dan kita berharap target-target yang ditentukan oleh pemerintah ini segera tercapai dan juga dampaknya ini dapat terasa bagi kita semua warga dari negara Indonesia sendiri. Dan tentu Luis, informasi kita lanjutkan di mana Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN tahun anggaran 2024 terbilang aman, bahkan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian di tengah kondisi konflik perang. Perolehan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK kembali diperoleh dengan hasil penilaian terbaik, sebabnya mencerminkan komitmen akuntabilitas dan transparansi. Opini wajar tanpa pengecualian atau WTP.
Setelah terjadinya defisit APBN pada tahun anggaran 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mensyukuri diperolehnya kembali opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dicapainya WTP tersebut patut diapresiasi karena masih bisa diperoleh di tengah kondisi konflik perang yang terjadi di berbagai belahan dunia. Seperti konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina yang tak kunjung selesai sejak tahun 2022, hingga perang di Timur Tengah dan konflik militer di Laut Merah, di mana dinamika-dinamika tersebut dapat mengganggu rantai pasok internasional. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan APBN tahun 2024 secara efisien, efektif, dan akuntabel. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI dan BPK atas kerjasama yang erat, pengawasan yang efektif, serta berbagai masukan konstruktif di dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada tahun anggaran 2024, pemerintah kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari Jakarta, Zuliandri, juru kamera Dava Rizkiano, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo menegaskan pentingnya kebangkitan masyarakat melalui semangat pemberdayaan sosial. Dan Agus Jabo menilai bahwa PSM atau pekerja sosial masyarakat sangat luar biasa, di mana mereka bukan sekedar relawan, melainkan pelopor kebangkitan masyarakat. Bakti sosial di dalam rangka menyambut hari ulang tahun PSM yang ke-50. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo dalam peringatan 50 tahun lahirnya Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM di Kelurahan Kembang, Kapanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 30 Juni 2025. Lebih dari 1.100 PSM dari seluruh Indonesia hadir memeriahkan peringatan emas ini bersama 78 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dari DIY dan 38 dari Jawa Tengah. Agus Jabo mengutip pidato Presiden Prabowo Subianto bahwa cita-cita bangsa adalah mewujudkan masyarakat yang gemah ripah lojinawi, damai, dan sejahtera. Menurutnya, PSM harus jadi motor perubahan, bukan menjadikan masyarakat sebagai objek bantuan, tapi sebagai subjek aktif pembangunan. Peringatan ini juga diisi dengan berbagai aksi nyata, diantaranya kerja bakti membersihkan saluran irigasi sepanjang 850 meter dari Kali Bawang ke Kali Songgo yang dilaksanakan pada 30 Juni 2025. Kerja bakti membersihkan kali, karena Pak Presiden mengatakan banyak saudara-saudara kita yang sakit karena faktor sanitasi, ya, lingkungannya tidak bersih, tidak sehat, rumahnya tidak bersih, kemudian dapurnya, kamar mandinya, WC-nya gitu loh. Nah, kita bersama PSM, ya, Kemensos akan mempelopori kerja-kerja bakti sosial untuk membersihkan sanitasi. Kerja bakti ini melibatkan lebih dari 500 orang, terdiri dari unsur PSM, TKSK, SDM PKH, pendamping rehabilitasi sosial, perangkat daerah, dan masyarakat umum. Melalui kerja bakti ini diharapkan kualitas air irigasi di Kelurahan Kembang meningkat, mendukung hasil bumi pertanian dan perikanan, serta memperkuat kohesi sosial dan kepedulian lingkungan antar warga. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana kunjungan kerja Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke Brazil menjadi momentum penjajakan kerjasama perumahan rakyat. AHY langsung meninjau program Minha Casa Minha Vida di Brasilia untuk melihat pengelolaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di sela forum urbanisasi BRICS keempat yang digelar di Brasil, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyempatkan meninjau perumahan rakyat Minha Casa Minha Vida di Brasilia pada 24 Juni 2025. AHY dan Menteri Perkotaan Brasil saling berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dikenal luas sebagai salah satu inisiatif pemerintah Brasil yang menyediakan hunian terjangkau dan tangguh bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Minha Casa Minha Vida atau yang berarti Rumahku Hidupku adalah program perumahan sosial berskala nasional di Brasil yang diluncurkan pada tahun 2009. Tujuannya adalah menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah dengan dukungan subsidi dari pemerintah federal Brasil.
Program ini melibatkan sektor swasta dalam pembangunan unit rumah dan difasilitasi oleh bank milik negara untuk pembiayaannya. Terdapat 7.004 unit hunian yang sedang dibangun, berupa rumah dan apartemen, adapun semua dana pembangunan rumah berasal dari pemerintah pusat. AHY pun mengutarakan keinginannya berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait program yang dinilai sukses di Brasil. AHY juga mengajak Brasil berkolaborasi sebagai awal kemitraan strategis kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sela-sela acara di BRICS Brazil, Luis dan pemirsa, kita ketahui bahwasanya AHY belajar dengan Brazil bagaimana dengan program perubahan rakyat yang di Brazil dinilai berhasil. Ini menjadi contoh ataupun pembelajaran bagi Indonesia, di mana kita ketahui ada program dari Prabowo Subianto, ada perumahan rakyat 3 juta yang akan dibangun. Ini kita berharap bahwasanya memang nantinya menjadi pedoman bagaimana pembangunan rumah rakyat ini menjadi suatu langkah penting dalam mensejahterakan rakyat, di mana kita ketahui bahwasanya AHY juga mengajak Brazil untuk melakukan kerjasama dalam program perumahan rakyat. Betul sekali Sally dan juga pemirsa, kita ketahui bersama juga program rumah rakyat ini merupakan program unggulan juga nih dari Presiden Prabowo Subianto. Dan memang infrastruktur sesuai dengan job desk-nya dari Menteri AHY ini sendiri, mereka mencontohkan bagaimana proses mekanisme sampai dengan dari bahan-bahan bangunannya pun diperhatikan oleh Menteri AHY ini supaya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya ini dapat tempat tinggal yang layak dan juga nyaman bagi mereka saat ditinggal di tempatnya seperti itu. Betul sekali Luis. Dan pemirsa, informasi menarik yang akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Seorang kurir ekspedisi mengalami tindakan kekerasan saat mengantarkan paket dengan metode COD di Desa Laden, Kecamatan Pamengkasan, Madura pada 30 Juni 2025. Akibat kekerasan tersebut, pemirsa, korban mengalami luka-luka dan kasusnya kini dalam penanganan Polres Pamengkasan. Insiden terjadi saat kurir bernama Irwan Siskianto, 22 tahun, mengantarkan paket berupa telepon genggam yang dibeli melalui platform TikTok kepada pemesan atas nama Arif atau Aik. Paket diterima dan dibayar tunai oleh istri pelaku. Namun setelah dibuka, istrinya menganggap barang tidak sesuai pesanan lalu menghubungi Arif. Arif yang datang kemudian langsung memaksa kurir mengembalikan uang pembayaran. Saat korban menjelaskan prosedur pengembalian, Arif malah melakukan penganiayaan dengan mencekik leher korban hingga mengeluarkan darah dari mulut. Uang pembayaran juga dirampas dan korban mengalami luka-luka. Korban kini melapor ke Polres Pamengkasan dan kasus kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian. Polisi mengimbau masyarakat untuk menyalurkan keluhan pesanan online melalui jalur resmi tanpa melakukan tindakan kekerasan pada kurir. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga menjadi korban tabrak lari, seorang pengendara ojek online tewas usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan. Korban diketahui bernama Indra M. Rashid, 27 tahun, asal Kabupaten Nagan Raya, Aceh, ditemukan tewas dengan kondisi luka berat di bagian kepala usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat. Menurut keterangan saksi mata, dirinya sempat mendengar suara yang cukup kencang saat peristiwa terjadi. Saat itu korban yang mengendarai sepeda motor matic dengan nomor polisi B6388 UPC sudah tergeletak di bahu jalan. Namun saksi sempat melihat ada 2 kendaraan yang berhenti di belakang korban. Seketika kendaraan tersebut pergi, diduga korban sempat terlibat kecelakaan dengan kendaraan roda 4 yang melarikan diri. Di lokasi kejadian nampak pula serpihan kendaraan roda 4 yang pecah. Lagi nyambung kabel di sono kan, kita ada cuma dengar ledakan helm doang tuh, jatuh apa keinjak kita juga kurang tahu. Soalnya kita juga jauh dari sono, kalau kejadiannya kita juga nggak lihat, cuma dengar suara ledakan itu doang. Apa entah ketabrak apa jatuh kita juga kurang tahu juga. Ada berhenti 2 mobil, yang satu udah pasang ajar cuma lanjut lagi jalan lagi. Oh, berarti ada kemungkinan ditabrak mobil juga, Bang? Iya, kemungkinan. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan.
Sementara kasus kecelakaan ini tengah ditangani kepolisian unit Laka Lantas wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki di bawah jembatan Kota Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Dan diduga mayat tersebut merupakan korban perampokan. Warga yang sedang melintas digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tergeletak di bawah jembatan dengan posisi tertelungkup mengenakan baju dan celana jeans biru. Diduga korban adalah pembunuhan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusri membenarkan penemuan mayat pria di bawah jembatan Kota Baru dengan kondisi luka robek di bagian kepala dan bekas jeratan di bagian leher korban. Dari hasil penyelidikan diketahui mayat tersebut bernama Arika Erwin, 38 tahun, warga desa Sindang Marga, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara. Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung guna dilakukan otopsi. Dari hasil penyelidikan sementara korban merupakan pemilik rental mobil. Diduga dirampok kemudian mayat dibuang di pinggir jalan. Polisi juga telah menemukan mobil yang dipakai korban di rumah kosong Bandar Lampung. Ada penemuan mayat ya di Jalan Terusan Riyad Kudu, Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Ini awalnya kita mayat anonim ya, kemudian kita lakukan upaya tindak lanjut pencarian data identitas ya dari tim Inafis Polres Lampung Selatan. Setelah melakukan penyelidikan, kita temukan identitas dari korban yaitu bernama Arika Arwin ya. Ini beralamat di Desa Sindang Marga, Tanjung Raja, Lampung Utara. Nah, dari hasil penyelidikan sementara ya, korban merupakan supir rental ya, mobil. Ini masih kami dalami lebih lanjut ya. Ini mobilnya hilang ya, dan juga ada alat komunikasi juga hilang. Ya, patut diduga korban merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil penyelidikan sementara ya dari tim unit Jatan Ras sudah menemukan mobil korban ya di perumahan umum di desa di Kedamaian ya Bandar Lampung. Saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi guna penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan kasus tersebut. Dari Lampung Selatan, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tanggerang, Banten mengevakuasi seorang lansia yang sedang sakit parah. Evakuasi menggunakan mobil damkar terpaksa dilakukan lantaran pasien tidak memiliki kendaraan dan tidak memiliki biaya untuk menyewa mobil ke klinik terdekat. Petugas pemadam kebakaran terlihat mengevakuasi seorang perempuan lansia bernama Ocang dari rumahnya di Kecamatan Mau, Kabupaten Tanggerang, Banten. Namun bukan menggunakan mobil ambulans, proses evakuasi perempuan berusia 67 tahun yang menderita penyakit lambung ini dilakukan menggunakan mobil damkar. Petugas pemadam kebakaran mengatakan sebelumnya suami dari pasien datang untuk meminta tolong membawa istrinya ke klinik terdekat karena mengalami sakit yang cukup parah. Dua petugas pemadam kebakaran Pos Mau kemudian mendatangi rumah pasien, lalu membawanya ke klinik agar segera mendapatkan pertolongan medis. Proses evakuasi menggunakan mobil damkar ini dilakukan karena kondisi ketika itu sangat darurat. Pasien mengalami pusing yang cukup hebat dan terus mengeluh sakit. Kami dari Satgas TPA Jatiwaringin Damkar Kabupaten Tangerang sedang melaksanakan siaga 1x24 jam. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang ke kantor TPA Jatiwaringin meminta bantuan terkait untuk membawa istrinya ke klinik karena sakit cuma tidak bisa berjalan gitu. Banyak sih Pak terkait evakuasi satwa liar, pelepasan cincin atau pembukaan kunci pintu yang tidak bisa terbuka, banyak juga dan lain-lainnya. Sebetulnya kendala kita tidak ada ya, sifatnya kita hanya karena laporannya darurat kemanusiaan gitu Pak. Anak korban Sari mengungkapkan dirinya terpaksa meminta pertolongan pada damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk membawa ibunya. Ya itu ada mobil damkar ya, maksudnya biar inilah
satu-satunya, maksudnya di sini kan nggak ada tuh, biar cepat dibawa, ditanganin gitulah. Nah, ya namanya juga emergensi ya, yang ada aja gitu. Iya sih, cuman karena kondisinya kayak memang nggak mampu gitu, emak Ocangnya nggak mampu kan. Lambungnya kayak udah kronis deh, Mak. Jadi kayak kepala kan pusing, takut jatuh aja, Mak. Sudah berapa lama? Udah lama sih. Setelah mendapatkan pertolongan medis, pasien akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Meski demikian harus tetap rawat jalan agar penyakit lambungnya bisa segera sembuh. Dari Tangerang, Mujeb Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Berpura-pura menjadi penghuni kos, sepasang kekasih bobol motor penghuni kos lainnya di Jalan Hemat Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dan sempat ngekos selama 2 hari pemirsa dan membayar uang muka, pasangan ini berhasil membawa kabur sepeda motor metik milik korban. Inilah rekaman kamera pengawas sebuah rumah kos yang berlokasi di Jalan Hemat 3, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang pria bertopi merah dan mengenakan kaos putih berhasil membobol sebuah motor metik jenis Honda Beat milik penghuni kos lain. Menurut keterangan korban saat pelaku melancarkan aksinya, korban sang pemilik motor sedang pergi ke Bogor bersama istrinya. Korban baru sadar setelah diberitahu penjaga kos yang mengira korban pergi. Pelaku yang merupakan sepasang kekasih ini sebelumnya sempat ngekos di lantai 3 selama 2 hari dengan membayar uang muka sejumlah Rp750.000. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bersama kekasihnya dengan santai turun ke parkiran, mematahkan kunci stang motor incarannya dengan menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar kos. Bahkan pelaku sempat mengunci kembali pagar kos sebelum keluar dan membawa kabur motor milik korban. Diduga pelaku merupakan komplotan sebab ada 2 pria lain yang menunggu di depan gang ketika mereka melancarkan aksinya. Ini hasil keterangan dari penjaga kos. Jadi si pelaku ini dia masuk kos sini tuh sekitar Jumat sore atau Jumat malam, saya kurang tahu. Jadi pelakunya ini sepasang, ya entah sepasang kekasih atau sepasang suami istri. Sempat memang dimintain KTP, cuman dia bilang KTP-nya hilang. Dia cuma 2 hari. Terus begitu diperiksa juga sama pihak kepolisian, kamar pelaku ini ditemukan juga sejumlah barang bukti yang mengarah kepada narkoba. Ternyata di luar sana ada lagi pelaku, 2 orang yang nunggu. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian telah mendatangi TKP dan meminta keterangan para saksi dan memeriksa sejumlah kamera CCTV di lokasi. Kasusnya kini tengah ditangani pihak kepolisian, di mana berdasarkan informasi sementara dari korban, dari hasil olah TKP sebelumnya, pihak kepolisian menemukan beberapa alat hisap narkoba di kamar kos yang ditepati oleh kedua pelaku. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkoba hasil ungkap 33 kasus perkara selama 5 bulan terakhir yang di dalamnya melibatkan 78 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak 592,85 kg dan 471 butir narkotika sebagai atau berbagai jenis ini dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator. Dengan dihadiri jajaran kementerian, kejaksaan, kepolisian, dan stakeholder terkait, hari ini Badan Narkotika Nasional memusnahkan barang bukti narkoba di kawasan Kampung Boncos Palmerah, Jakarta Barat. Barang bukti narkotika berbagai jenis dari ganja, sabu, pil ekstasi, dan psikoterapika lainnya. Ini merupakan hasil ungkap kasus 33 kasus kejahatan narkotika yang di dalamnya melibatkan 78 tersangka. Sebelumnya barang bukti narkoba ini didapat dari pengungkapan kasus narkotika selama 5 bulan terakhir di wilayah Riau, Sumatera Utara, Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti ini terlebih dahulu dilakukan uji lab guna memastikan bahwa narkoba yang dimusnahkan ini merupakan murni narkotika yang mengandung zat kimia berbahaya. Total barang bukti yang dimusnahkan hari ini seberat 592,85 kg dan 471 butir narkotika tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan mesin insinerator milik BNN.
ada 34 kasus kalau tidak salah ya. Itu operasi kita di antar pulau, antar provinsi. Jadi kita rata-rata kemarin itu dari bulan April sampai Juni, selain kita melakukan operasi di perairan, kita bersama-sama Bea Cukai melakukan operasi di darat untuk memutuskan mata rantai supply. Dari mulai mereka masuk pintu masuk ke Indonesia, lalu kemudian transportasi menuju ke pasar. Jadi kita memang semua kita sisir. Alhamdulillah ya kita diberikan ya kemudahan untuk itu. Jadi bukan masalah berapa banyaknya sebenarnya yang kita tangkap, tapi berapa dampaknya kita merusak jaringan itu lebih penting. Selain itu, usai memusnahkan barang haram tersebut, BNN juga menggelar bakti sosial di kampung salah satu zona merah narkotika tersebut dengan membagikan sembako kepada warga sekitar. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Kejaksaan Negeri Badung Bali yang melakukan pemusnahan terhadap ratusan barang bukti dalam perkara mulai dari tindak pidana umum yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap atau inkrek dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Dari ratusan barang bukti yang dimusnahkan pemirsa, termasuk barang bukti pabrik dan laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab di dalam bunker yang dikendalikan warga negara asing di salah satu villa di kawasan Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Pengungkapan kasus ini bahkan sempat menggegerkan Pulau Dewata. Inilah video yang memperlihatkan saat tim gabungan Bareskrim Polri dan Bea Cukai berhasil membongkar keberadaan pabrik dan laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab yang dibangun menyerupai bunker bawah tanah di salah satu villa di kawasan Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali yang dikendalikan warga negara asing. Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 4 orang tersangka, terdiri dari 3 orang warga negara asing, yaitu 2 warga negara Ukraina dan 1 warga negara Rusia, ditambah 1 orang warga negara Indonesia. Di villa seluas sekitar 180 meter persegi inilah, para tersangka menjalankan bisnis haram narkoba. Mereka menggunakan ruang bawah tanah atau basement villa sebagai laboratorium dan pabrik untuk pembuatan methadone dan ganja hidroponik. Terungkapnya laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab ini berawal dari pengembangan kasus laboratorium Sunter di Jakarta dengan tersangka Freddy Pratama. Setelah adanya putusan dari pengadilan terhadap para tersangka pada kasus tersebut, barang bukti dari kasus pabrik dan laboratorium narkoba rahasia atau clandestine lab yang dikendalikan WNA tersebut dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Badung, Bali. Pemusnahan alat-alat produksi ganja hidroponik hingga tempat penyimpanan toples ganja dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat, sementara barang bukti narkoba dari kasus tersebut dimusnahkan bersama dengan 102 barang bukti perkara tindak pidana narkotika lainnya dengan cara dibakar menggunakan alat insenator. Ya, itu yang 2 orang warga negara asing itu sudah awalnya diputus oleh pengadilan negeri 20 tahun. Kemudian atas petunjuk dari Jampidum kita harus melakukan upaya hukum banding dan akhirnya sependapat dengan tuntutan jaksa yaitu hukuman seumur hidup. Secara total tadi kalau ini narkoba ada 12 kilo ya. 12 kilo. Ada peningkatan dari tahun lalu. Ada ganja dan sebagainya, macam-macam. Itu. Nilainya kalau di ya miliaran kan itu. Nah, itu jelas kita semuanya masyarakat tahu bahwa ini dimusnahkan itu. Nanti barang bukti jasaan kemana larinya? Ya inilah barangnya. Selain memusnahkan barang bukti perkara tindak pidana narkotika, pemusnahan juga dilakukan terhadap 199 perkara tindak pidana umum yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, seperti puluhan handphone berbagai merek, timbangan elektrik berbagai merek, hingga bong atau alat hisap sabu. Selain itu, ratusan barang bukti tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana lainnya dengan barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam juga turut dimusnahkan. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwa belakangan ini memang pemerintah tengah gencar untuk melakukan pemberantasan narkotika. Baik itu dari pihak-pihak terkait, semuanya berkolaborasi, bekerja sama untuk menangkap peredaran narkotika agar narkotika di Indonesia ini semakin berkurang atau menurun. Dan yang salah satunya terjadi ini kemarin di Badung, Bali, di mana ada laboratorium pembuatan narkotika secara rahasia dan memang
pihak-pihak terkait ini sangat hebat bisa menemukan dan menangkap pelakunya yang merupakan warga negara asing. Betul, memang kita ketahui ada 4 pelaku di mana 3 diantaranya adalah warga negara asing, yaitu ada di warga negara asing Ukraina dan juga Rusia. Kita berharap bahwasanya memang pihak polisian dari Badung Bali ataupun dari pihak polisian lainnya terus mengejarkan ataupun terus menangkap para pelaku dari narkotika, karena memang ini cukup melihatnya cukup aneh dan kejut juga. Ternyata ada ya laboratorium rahasia yang memang ternyata itu adalah pembuatan narkoba. Kita berharap ini nantinya bisa ditindak tegas. Terlebih kita ketahui pemerintah ataupun pihak polisian dari Badung Bali telah memusnahkan dari barang bukti narkotika dan bahkan ditemukannya ada senjata api ataupun senjata tajam di dalamnya. Iya, betul sekali. Kita berharap juga ini peredaran narkotika internasional, yang jaringan internasional ini agar tidak lagi masuk ke wilayah Indonesia ya Celia, agar generasi muda di Indonesia ini dapat aman dan bebas dari narkoba. Dan Luis dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Saya Selis Regar. Dan saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.